dan Kepala Bagian, yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati para pejabat struktural, dan seluruh peserta webinar yang sudah hadir bergabung bersama kami di pagi hari ini, di mana saja Anda berada. Pertama-tama tentunya patut kita menaikkan syukur limpah terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunannya sehingga kita semua sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat dan boleh kegiatan webinar edukasi kesehatan di era new normal. Untuk itu atas nama Direktur Utama dan juga Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Kando menyampaikan selamat datang, selamat bergabung, selamat mengikuti rangkaian kegiatan webinar hari ini. Baik Bapak Ibu peserta webinar, kita akan dahului dulu dengan doa untuk kegiatan hari ini. Dan untuk doa diminta kesediaan oleh Nurse Verison Kokirobah SF. Silakan. Ya, terima kasih Saudara Ila yang telah menuntut acara pada saat ini. Izinkan saya untuk membawakan doa menurut agama dan kepercayaan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, adalah ungkapan syukur dan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan sehingga pada saat pagi berbahagia ini ya Tuhan, kita masih diberikan kesempatan dalam melakukan edukasi kesehatan yang ini merupakan perdana dari instalasi promosi kesehatan. Pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan kegiatan ini karena Tuhan dapat memberkati akan aktivitas kegiatan ini dari pertama, pertengahan, sampai akhirnya bisa berjalan dengan baik. Berkati MC, narasumber yang saat ini akan membawakan materi, karena apa yang disampaikan bisa berguna dan bisa dimanfaatkan oleh kami, bahkan lebih khusus oleh pasien dan keluarga yang ada di rumah sakit. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menyertai kami. Kami yakin dan percaya kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu memberikan kami pengetahuan yang baik untuk melakukan semua aktivitas saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya ini menjadi doa kami. Kiranya Tuhan memberkati akan kita aktivitas atau kegiatan saat pagi hari ini. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Nurse Verison Kokirobah sudah membuka kegiatan pagi hari ini dalam doa. Dan Bapak Ibu para peserta webinar yang kami hormati, untuk webinar hari ini kami akan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Dr. Seklin MPH SPS sebagai Koordinator Epidemiologi Tim Pandemi RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado. Selamat pagi Dr. Seklin. Ya, selamat pagi Pak Moderator. Semoga sehat hari ini Dok ya. Sehat semangat. Baik. Kemudian yang kedua ada Dr. Neni Eka Wardani sebagai Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Kando Manado. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi Christian. Sehat ya Dok ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Dan pagi hari ini Dr. Seklin akan hadir dengan materi dengan judul Stigma COVID-19 dan juga Dr. Neni Eka Wardani akan membawakan materi dengan judul Mengenal Aplikasi Telemedicine Rumah Sakit Kando. Baik Bapak Ibu para peserta webinar di mana saja berada, kita akan langsung saja masuk dalam materi dan kami persilakan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Seklin Sekewan MPH SDS sebagai Koordinator Epidemiologi Tim Pandemi RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado. Disilakan. Ya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Direktur Utama dan jajaran direksi RSUP Profesor Dr. Kando, para pejabat struktural,
khususnya Kepala Promosi Kesehatan RSUP Profesor Dr. RD Kando. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membawakan materi terkait stigma sosial COVID-19. Ya. Slide. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini secara global, artinya di seluruh dunia kita diperhadapkan dengan satu tantangan yang sama, ya, yang kita kenal sebagai pandemi COVID-19. Nah, kita ketahui bersama bahwa COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019 itu merupakan virus baru yang menjadi penyebab salah satunya pada saluran pernapasan, di mana virus ini dikenal sebagai SARS-CoV-2 virus dan penyakitnya disebut sebagai COVID-19. Jadi ini merupakan salah satu jenis virus yang baru, tetapi sebetulnya relatif menampilkan gejala-gejala klinis yang mirip dengan beberapa infeksi sebelumnya yang sudah atau pernah kita dengar atau kita kenal seperti SARS ataupun MERS, ya. Jadi gejala utama COVID-19 ini adalah seperti demam. Beli ya, nasi juga. Sebagian besar. Beras nih kalau nggak salah mau habis. Sebagian besar merupakan demam merupakan gejala utama, kemudian batuk atau pilek, kemudian sakit tenggorokan, kemudian ada gejala-gejala lain, tapi juga bisa muncul pada pasien misalnya lemah, lesu, atau nyeri otot, atau sakit kepala, dan seterusnya. Jadi ini merupakan gejala-gejala yang sebetulnya jamak, ya, kita temukan pada kasus-kasus influenza-like illness, ya, atau ILI. Slide. Nah, tolong slide, next slide. Kita ketahui bahwa COVID-19 ini atau awalnya disebut sebagai novel coronavirus ini, itu penularannya terutama terkait dengan adanya yang kita sebut dengan droplet. Mungkin boleh maju slide berikutnya, Pak Ferry. Ya. Mungkin bisa di full slide. Ya. Atau oke, seperti ini saja. Ya. Jadi droplet itu atau tetesan cairan yang berasal dari atau yang muncul pada saat kita batuk atau bersin. Jadi droplet adalah semacam cairan, ya, atau tetesan yang sangat kecil yang keluar pada saat kita batuk atau bersin. Kadang-kala kalau ukurannya besar, pada saat kita bersin bisa terlihat dengan mata, ya, pada tetesan atau droplet yang besar, yang makro, ya. Tapi ada juga droplet yang tidak kelihatan, yang kita sebut dengan micro droplet. Nah, di samping berasal dari droplet, penularan itu bisa juga terjadi karena kontak dengan pasien yang sudah terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2. Atau kita menyentuh benda atau permukaan di mana virus itu sudah ada di atasnya. Di atas permukaan, baru kemudian tanpa sengaja biasanya kan kita sering menyentuh area mulut, area hidung, atau area pipi. Nah, pada saat itu terjadi, maka transmisi COVID bisa terjadi, ya. Oke, slide. Ini adalah tampilan bagaimana perkembangan atau tren pertumbuhan COVID di Indonesia. Mohon maaf, ini datanya belum update, tapi trennya masih sama. Ini kami data ini dari akhir Juni sampai pada akhir Oktober, trennya masih meningkat, ya. Kalau di sini kita lihat 55 ribuan, sekarang sudah 380 ribuan tren nasional, ya. Jadi
masih menunjukkan tren yang meningkat, belum ada tanda-tanda akan berakhir ya. Slide berikut. Jadi ini bagaimana dengan di Provinsi Sulawesi Utara, sama saja ya. Kasusnya masih sama. Slide berikut. Tren peningkatan kasus di Sulawesi Utara juga masih sama. Sekarang sudah 5.200-an, kalau tidak salah ya. Oke, masih menunjukkan peningkatan. Mohon maaf, ini data yang belum kami update. Tapi trennya masih sama. Itu intinya, trennya masih sama dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Slide berikutnya. Apakah peningkatan jumlah pasien COVID-19 ini merupakan satu-satunya masalah? Ini menjadi pertanyaan kan. Karena selama ini kan kita kebanyakan masyarakat hanya terfokus pada angka pertumbuhan pasien COVID, angka jumlah kasus, seberapa yang meningkat, berapa yang sembuh, berapa yang mati, dan seterusnya kan. Itu menjadi perhatian utama dari sebagian besar masyarakat. Di samping itu adanya kompleksitas COVID-19 itu biasanya ada hal-hal yang tidak kita perhatikan tapi sudah terjadi. Nah, seperti dalam topik pagi ini, ternyata peningkatan kasus atau insiden penyakit COVID-19 ataupun juga tren kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 ini bukan merupakan satu-satunya skenario terburuk yang sedang terjadi sebetulnya. Jadi ada isu seperti slide berikutnya, mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan, ada isu-isu yang kadangkala muncul dan menjadi tanda tanya apa sebetulnya yang sedang terjadi. Ya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan ada warga, sekelompok warga ya, oknum-oknum katakanlah, ini sampai memasang spanduk seperti ini. Kami warga kelurahan ini menolak keras korban COVID-19 yang meninggal dimakamkan. Artinya ini mereka, warga yang ada di lokasi ini, menolak korban COVID-19 itu dimakamkan di kecamatan mereka ya. Atau slide berikut, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah lihat slide selanjutnya seperti ini. Ini kami masyarakat ini, kabupaten ini menolak dengan adanya wilayah kami dijadikan untuk tempat pemakaman. Banyak sekali cerita-cerita penolakan seperti ini yang sudah kita lihat dan sepertinya belum berhenti juga. Coba slide berikutnya. Bagaimana kita mendengar, next slide. Bagaimana kita mendengar, melihat ya, baik di televisi ataupun di media-media online, sikap masyarakat terhadap kejadian-kejadian misalnya dalam hal ini jenazah pasien COVID yang ditolak untuk dimakamkan ya. Slide berikutnya. Jadi ini adalah contoh-contoh yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Contoh-contoh bagaimana sikap masyarakat, prasangka masyarakat yang timbul terkait dengan penyakit COVID-19. Jadi masalahnya kompleks ternyata. Bukan sekedar tren pertumbuhan kasus, bukan sekedar seberapa besar atau seberapa banyak angka mortalitas atau angka kematian, tapi juga ada aspek lain yang justru oleh para pakar, bahkan oleh Direktur WHO mengatakan ini merupakan skenario yang terburuk. Ya. Apa itu? Kita lihat di slide selanjutnya. Masih seperti slide-slide sebelumnya, kalau ini lebih ironis lagi, para pejuang kesehatan ya, dalam hal ini para perawat yang telah memberikan pengorbanan terbaik untuk melayani pasien-pasien COVID-19 itu justru malah mereka ditolak di tempat tinggal atau terusir dari lingkungan hanya karena persepsi yang salah, hanya karena prasangka yang salah terhadap penyakit ini. Bayangkan pejuang-pejuang yang berusaha untuk menyelamatkan hidup pasien COVID-19, bahkan mereka telah berada dalam lingkungan yang penuh resiko
untuk terpapar infeksi ini justru tertolak oleh orang-orang yang sebetulnya mungkin belum memahami secara benar mengenai penyakit ini. Atau slide selanjutnya, tidak saja perawat, tapi juga ada teman sejawat kami, para dokter yang juga mengalami penolakan yang sama. Ada cerita-cerita yang di mana para dokter atau perawat itu ditolak di perumahan mereka. Dan ini jamak ya kita saksikan sekarang. Masih ada kejadian-kejadian seperti ini walaupun pemerintah sudah melakukan langkah-langkah nyata untuk mengantisipasi. Nah, ini yang oleh Direktur Badan Kesehatan Dunia, mungkin boleh next slide. Direktur Badan Kesehatan Dunia ini, Bapak Tedros ini, mengatakan bahwa sejujurnya stigma lebih berbahaya dari virus itu sendiri. Nah, stigma adalah musuh yang paling berbahaya. Nah, ini akan menjadi topik kita dalam materi pertama webinar hari ini. Jadi ada satu istilah yang mungkin Bapak Ibu belum terlalu paham, belum terlalu familiar katakanlah, tetapi itu sudah terjadi dan sedang terjadi dan mungkin walaupun mudah-mudahan semakin berkurang akan terjadi. Itu yang kita kenal sebagai stigma. Stigma sosial tepatnya terhadap penyakit COVID-19. Nah, apa itu stigma? Slide selanjutnya, next slide. Secara sederhana, stigma itu dikatakan sebagai cap negatif yang disematkan pada individu atau kelompok tertentu. Jadi ada semacam stempel negatif yang diberikan kepada individu-individu tertentu atau dalam kelompok tertentu yang terkait dengan keadaan mereka. Misalnya dalam topik kita kali ini, stempel negatif ini atau cap negatif ini atau gambaran negatif ini disematkan pada penderita COVID-19. Jadi cap negatif ini yang kita kenal sebagai stigma. Nah, ini sekali lagi sedang terjadi, tapi kita mungkin belum familiar dengan istilah stigma sosial. Nah, bagaimana stigma sosial pada pasien-pasien COVID ini bisa terjadi? Slide selanjutnya. Nah, kita tahu bahwa penyakit COVID-19 ini relatif baru ya. Bukan saja di kalangan masyarakat awam, tapi juga di kalangan peneliti penyakit menular ataupun di kalangan lingkungan kesehatan. Ini memang penyakit baru yang masih sedang dalam banyak penelitian untuk mencari apa yang kita kenal sebagai karakteristik utama atau perjalanan alamiah dari penyakit COVID-19 ini. Nah, karena ini relatif baru, pengetahuan kita juga masih sangat terbatas. Nah, secara manusiawi, kita akan takut atau cemas atau tidak merasa aman atau insecure istilahnya terhadap sesuatu yang baru. Apalagi penyakit ini, kalau kita baca di awal-awal pandemi ini sangat memang menakutkan karena opini-opini yang kita tangkap di media itu kan COVID-19 ini mematikan, cepat menyebar dan seterusnya. Nah, hal-hal ini membuat masyarakat menjadi takut, cemas, merasa tidak aman. Nah, karena merasa takut, cemas dan tidak aman ini akan muncul apa yang kita kenal sebagai mekanisme pembelaan diri atau defense mechanism. Karena salah satu cara untuk mengalihkan mekanisme pembelaan ini adalah dengan mengalihkan kontrol emosi terhadap takut ini pada individu atau golongan tertentu yang dalam hal ini para penderita COVID-19. Jadi apalagi dalam kondisi yang susah, maka orang akan cepat sekali melepaskan ketakutan, kecemasan mereka ini kepada kelompok-kelompok atau individu-individu yang terkena COVID-19 atau COVID-19. Jadi dengan kata lain, stigma ini sebetulnya adalah pengalihan ketakutan atau rasa cemas dari sebagian masyarakat terhadap penyakit baru ini. Akhirnya memunculkan apa yang kita sebut dengan stigma ya. Nah, slide berikut. Pada akhirnya stigma ini kan ada beberapa bentuk. Yang salah satu yang bentuk stigma yang kita kenal adalah diskriminasi. Artinya sudah mulai ada perbedaan perlakuan terhadap individu atau terhadap
keluarga atau kelompok yang mengalami atau menderita COVID-19. Memang di samping diskriminasi ada juga yang kita sebut dengan bentuk stigma lain, misalnya label, pemberian label kepada pasien-pasien, kemudian stereotip tertentu yang disematkan pada pasien, baru kemudian diskriminasi. Ada juga bentuk seperti pengucilan. Ini sering kita dengar kan, ada masyarakat yang begitu mengetahui bahwa salah satu anggota masyarakat itu terinfeksi, maka mereka bahkan menolak. Bahkan ketika pasien sudah lewat masa infektif, dia masih ditolak di tempat tinggalnya. Itu kan ironis sekali, padahal dia sudah tidak infeksius lagi, tidak menginfeksi lagi. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang demikian. Ironisnya stigma ini meredakan kecemasan. Begitu mereka menolak mobil jenazah lewat, begitu mereka menolak pasien yang sudah dirawat, sudah lewat dari fase akut itu ditolak di desa mereka, begitu mereka menolak perawat yang melayani di rumah sakit di tempat tinggal mereka, maka akan muncul rasa aman semu. Mereka merasa aman, mereka merasa secure bahwa mereka tidak akan terinfeksi. Padahal belum tentu mana lebih besar risiko antara pasien yang terinfeksi atau perawat atau pelayan kesehatan yang melayani pasien COVID. Belum tentu risikonya lebih tinggi dari para penolak ini, para masyarakat ini, oknum masyarakat. Jadi ada hal-hal yang kita abaikan, misalnya memakai masker, mencuci tangan, menjauhi area-area yang berupa kerumunan massa dan seterusnya. Tapi kita begitu reaktif terhadap adanya mobil jenazah yang akan lewat, pasien COVID yang baru dipulangkan. Jadi kita lupa bahwa ada faktor-faktor risiko yang sebetulnya kita praktekkan, tapi justru kita melakukan tindakan-tindakan atau membiarkan prasangka-prasangka yang salah terhadap COVID-19 ini. Terutama faktor risikonya sebetulnya kita belum terlalu memahami ya. Akibatnya muncul diskriminasi. Diskriminasi itu sudah perlakuan yang berbeda terhadap atau perempuan. Nah, apa saja bentuk dari stigma sosial ini? Coba next slide. Kita akan melihat bagaimana ini yang mungkin perlu kita pahami bersama oleh Bapak Ibu sekalian, karena ada hal-hal yang seperti sudah kami ungkapkan tadi, ada hal-hal yang sudah terjadi, tapi kita tidak tahu bahwa inilah stigma sosial itu. Misalnya ada pasien-pasien tertentu yang akhirnya mengalami pengucilan atau dijauhi oleh masyarakat. Ada yang sampai ditolak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ada yang mengalami diskriminasi. Ya. Ada yang akhirnya labeling, dicap negatif. Misalnya ada yang mengaitkan COVID ini kan dengan kutukan. Nah, itu kan pandangan-pandangan masyarakat yang ya memang memiliki pemahaman atau interpretasi yang berbeda-beda terhadap penyakit ini. Salah satunya ya menghubungkan ini dengan misalnya kutukan dan seterusnya ya. Jadi ini bentuk-bentuk sosial yang bisa terjadi, sedang terjadi sebetulnya di tengah-tengah masyarakat kita. Ironisnya masih sedang terjadi, dan ini seperti saya ungkapkan tadi, ironisnya kadang-kala sikap mengucilkan pasien COVID ini membawa rasa aman pada masyarakat. Merasa menjadi begitu mobil jenazah tidak lewat, akhirnya oh iya berarti risiko kurang, padahal tidak seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Bagaimana COVID-19 ini seperti tadi dikatakan, karena ini masih baru, jadi COVID-19 ini mengakibatkan stigma terutama karena pengetahuan kita yang masih kurang terhadap penyakit yang baru ini. Bisa juga terjadi karena kita mendapatkan informasi yang ya dalam tanda kutip salah terhadap penyakit ini, sehingga akhirnya kita menyalurkan kebingungan, kecemasan, rasa takut kita terhadap individu atau kelompok yang mengalami COVID-19. Nah, apa bahaya dari stigma sosial ini? Tentu ada bahayanya, ada dampaknya, ada efeknya terhadap kesehatan masyarakat secara umum ya. Slide selanjutnya, next slide. Jadi ada bahaya dari stigma sosial terhadap COVID ini yang akhirnya justru berdampak pada sukarnya kita menekan transmisi atau penularan COVID-19. Misalnya orang-orang dengan yang sudah mengalami stigma COVID itu akan enggan datang berobat walaupun mereka ada gejala, ya, masuk akal ya.
Kalau lingkungan mereka sudah terbangun opini yang salah terhadap COVID-19, maka begitu mereka mengalami gejala, mungkin mereka ada kontak, apalagi ya jujur saja masyarakat kita kan dalam tanda kutip belum semua patuh terhadap protokol kesehatan kan. Masih ada yang tidak memakai masker. Masih ada yang belum sering-sering cuci tangan. Bahkan masih ada yang ya karena mungkin situasi dan kondisi terpaksa harus ada dalam acara massal, kerumunan massal. Jadi faktor risiko ada sangat besar. Nah, tapi karena di lingkungan sekitar sudah terbangun opini atau tadi stempel yang negatif terhadap penyakit ini, maka begitu ada gejala, orang enggan melapor karena mereka malu, mereka cemas, mereka khawatir jangan-jangan mereka juga nanti dikucilkan. Jadi banyak orang yang akhirnya memilih untuk menyembunyikan diri, walaupun sudah bergejala mereka tidak akan melapor, tidak akan memeriksa, tidak akan mengikuti tes pemeriksaan COVID tertentu. Jadi dampak stigma ini yang bisa mengakibatkan terjadinya ya secara tidak langsung meningkatkan penularan atau berkontribusi terhadap peningkatan kasus COVID-19. Karena berarti ada kasus-kasus aktif mungkin yang kita tidak bisa deteksi. Nah, kasus aktif ini akhirnya bisa menjadi sumber penularan terhadap pasien-pasien yang belum rentan, belum imun. Ini masalahnya. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh terhadap pengendalian pandemi itu sendiri. Dan yang menjadi masalah adalah bagaimana kesehatan masyarakat nanti secara umum ya. Oke, slide selanjutnya. Kita sudah tahu bahwa COVID-19 adalah penyakit yang baru dan kita secara manusiawi mungkin masih takut atau cemas terhadap penyakit ini dan pada akhirnya akan muncul stigma. Nah, stigma tadi ada akibatnya, ada bahayanya karena itu tadi dia membuat orang tidak mau melapor, ada yang bahkan menyembunyikan status kesehatannya, sudah ada gejala, sudah sakit tapi enggan memeriksakan diri. Atau mungkin Bapak Ibu pernah dengar baru-baru ini di televisi ada yang sudah di mobil ambulans, bahkan sudah di mobil ambulans dia turun dan lari dari mobil ambulans. Itu ada barusan mungkin minggu lalu saya dengar di media-media ya. Jadi ada pasien yang kabur saat diobati atau dikarantina karena dia berhadapan dengan kecemasan, kekhawatiran, perasaan malu apabila nanti diketahui bahwa dia menderita COVID-19. Nah, jadi ini di samping itu menimbulkan juga stres ya atau tekanan terhadap yang bersangkutan maupun orang-orang yang di sekitarnya, terutama keluarga-keluarga terdekat. Dan pada akhirnya ini akan berpengaruh pada pengendalian pandemi itu sendiri ya. Oke, next slide. Bagaimana apa yang harus kita lakukan apabila kita mengalami situasi ini? Dan ini seperti sudah kami katakan, ini sudah sedang ya, bahkan mungkin masih akan kita dengar stigma sosial seperti ini. Jadi bagaimana kita mengantisipasi? Ya, kita sebarkan berita-berita yang terbukti faktanya. Jadi carilah fakta-fakta mengenai COVID-19 ini di pusat-pusat informasi yang terpercaya, misalnya dari Kementerian Kesehatan ya, atau mungkin dari seperti saat ini informasi dari RSUP Profesor Dr. Kando ya, informasi yang terpercaya. Kemudian kita mulai menebarkan share berita-berita yang positif ya. Kemudian komunikasi, jadi ada pakar yang mengatakan bahwa stigma sosial ini dasarnya adalah komunikasi. Jadi salah satu intervensi yang kita lakukan adalah komunikasi antar pasien dengan dokter atau antara tenaga kesehatan dengan masyarakat secara umum. Ya. Slide selanjutnya, next slide. Beberapa hal yang juga bisa kita lakukan antara lain dengan memberikan dukungan bagi orang-orang yang terpapar. Ya. Baik pasien maupun keluarga, kita berikan penghargaan juga kepada para petugas kesehatan. Karena para petugas kesehatan ini, Bapak Ibu, mereka telah berada dalam posisi yang penuh risiko sebetulnya. Walaupun ada alat pelindung diri atau APD, tapi kita tidak bisa yakin 100% bahwa APD ini akan melindungi kita dari keterpaparan virus.
Jadi para petugas kesehatan ini sudah membawa misi kemanusiaan dalam hal untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pasien dengan COVID-19 ini. Maka mungkin sepatutnya kita berikan penghargaan yang sewajarnya ya. Kemudian hindari membagikan gosip atau berita-berita bohong. Sebaliknya kita justru mencari informasi yang tepat dari sumber yang tepat. Ya. Next slide. Selanjutnya stigma sosial terhadap COVID-19 ini jangan juga kita kaitkan dengan etnik tertentu. Ya. Misalnya mengatakannya adalah flu Asia atau virus dari China dan seterusnya. Karena mungkin kalau kita di sini tidak berasa, tapi kalau di Eropa atau di Amerika Utara, yang sebagaimana saya baca-baca ya, kayaknya terhadap etnik-etnik tertentu ini mulai ada stigma sosial, bahkan mulai ada diskriminasi terhadap etnis tertentu. Bahkan mungkin orang Indonesia yang ada di sana namanya dianggap sebagai orang Asia, itu bisa mengalami stigma sosial. Karena biasanya orang Barat itu agak sulit membedakan mana yang Indonesia, mana yang Thailand, mana yang China. Mungkin mereka agak sukar. Jadi semua orang etnik Asia itu dianggap sebagai pembawa virus COVID-19. Itu yang terjadi di sana. Ya, walaupun tidak semua negara mengalami seperti itu, tapi ada. Baru kemudian ada yang menganjurkan supaya kita sebaiknya menyebut para pasien atau para sesama kita yang terkena COVID-19 ini bukan sebagai korban. Jadi kita sebutkan mereka sebagai ya individu yang terjangkit atau pasien yang terjangkit dengan COVID-19. Ya. Kemudian kita juga dianjurkan untuk tidak menghakimi negatif ya orang-orang atau dari etnis atau daerah tertentu. Kemudian kita juga disarankan untuk mari kita saling memberi semangat, saling memberi dukungan, saling bergotong royong untuk menghadapi pandemi ini. Selanjutnya kita dianjurkan untuk mencari informasi yang tepat dan melawan berita-berita yang salah ya, berita-berita hoax itu dengan informasi yang tepat dan benar dari sumber yang tepat ya. Ya, saya pikir demikian yang perlu kami sampaikan pada materi pertama ini. Mungkin nanti akan berkembang dalam sesi tanya jawab. Demikian dari kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali kepada Dr. Seklin Sikeon, MPH SPS, yang sudah memaparkan tadi apa yang dimaksud dengan COVID-19 dan juga stigma negatif yang ada di masyarakat tentunya ya. Kami belum membuka kesempatan untuk tanya jawab. Kita akan lanjut lagi ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Neni Eka Wardani dengan judul mengenal aplikasi telemedicine Rumah Sakit Kando Manado. Dan tentunya juga dalam kesempatan ini kami sangat bersyukur karena kegiatan webinar yang kami lakukan dari instalasi promosi kesehatan Rumah Sakit Kando hari ini boleh diikuti oleh peserta baik yang ada di Manado, dan di sini juga kami melihat ada yang dari Jakarta, dari Ternate maupun dari Boltim ya, dan Makassar juga sudah boleh ikut bergabung bersama kami dalam Zoom kali ini. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, kita akan lanjut ke materi yang kedua. Kami persilakan kepada Dr. Neni Eka Wardani sebagai Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Kando dengan judul materi mengenal aplikasi telemedicine Rumah Sakit Kando. Silakan. Terima kasih banyak Christian atas kesempatannya. Baik, kali ini saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu maupun pada seluruh peserta di webinar Zoom edukasi kesehatan kami ini mengenai aplikasi telemedicine. Aplikasi ini Rumah Sakit Kando desain dan rancang
untuk memberikan inovasi-inovasi baru sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya Sulawesi Utara dan Indonesia pada umumnya. Rumah Sakit Kando senantiasa berupaya untuk mendekatkan diri, semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan bisa terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, dimanapun Bapak Ibu berada. Baik, sekarang apa itu telemedicine Kando? Telemedicine Kando adalah suatu aplikasi konsultasi jarak jauh yang bisa Bapak Ibu gunakan, saudara gunakan saat Bapak Ibu tidak berkesempatan untuk datang langsung berobat ke layanan kami yang ada di Rumah Sakit Kando. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara menggunakan telemedicine Kando ini? Yang kali ini akan saya perkenalkan cara menggunakan aplikasi kami ini. Baik, telemedicine ini Bapak Ibu bisa unduh melalui aplikasi, baik melalui handphone Android maupun iPhone. Jadi misalkan kalau di Android Bapak Ibu mengunduh melalui aplikasi Play Store dengan jadi telemedicine Kando ini kami singkat menjadi Telmed, kepanjangan dari telemedicine Kando. Next slide. Jadi kalau untuk handphone Android, Bapak Ibu bisa mengunduh melalui aplikasi Play Store, sedangkan melalui handphone iPhone atau iPhone ya bisa Bapak Ibu unduh melalui App Store. Ya, next slide. Ya. Telemedicine Kando atau disingkat dengan Telmed adalah aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan, baik berupa konsultasi dengan dokter, baik melalui video call, pemberian resep obat kepada pasien juga bisa dilakukan melalui aplikasi ini, dan juga tindakan laboratorium. Untuk pemberian resep, obat akan diantar via kurir dan pengambilan sampel darah di rumah pasien oleh tenaga kesehatan, staf rumah sakit. Jadi Bapak Ibu tinggal aja di rumah, jadi ini pasti lebih memudahkan Bapak Ibu bila ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dan tidak berkesempatan untuk datang langsung mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Kando. Jadi hanya via di rumah saja, misalkan saat malam atau misalkan rumah jarak transportnya mungkin agak jauh ya dengan Rumah Sakit Kando. Jadi atau mungkin kondisi pasien kurang memungkinkan dibawa ke Rumah Sakit Kando dan ingin mendapatkan pelayanan di rumah, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Telmed ini. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti bila mendapat resep dari dokter setelah pasti harus melalui konsultasi dulu dengan dokternya supaya dokter dari jarak jauh bisa mengetahui kondisi Bapak Ibu, kebutuhan Bapak Ibu akan obat-obatan seperti apa. Jadi nanti dokter akan memberikan resep dan resep nanti Bapak Ibu akan terima di rumah. Jadi nanti ada kurir dari rumah sakit yang akan mengantarkan ke rumah Bapak Ibu. Demikian juga untuk pelayanan laboratorium, nanti ada petugas kami yang akan datang langsung ke rumah Bapak Ibu. Dengan ada persyaratan-persyaratan, nanti akan kami jelaskan selanjutnya. Next slide. Ya, ini bagaimana cara mengakses aplikasi Telmed ini. Jadi unduh dulu di aplikasi Play Store atau App Store, nanti akan muncul icon seperti ini. Ya, Bapak Ibu tinggal klik aja di sini. Bila menggunakan handphone Android, jadi cari di Play Store. Bila menggunakan iOS atau iPhone, menggunakan App Store. Next slide. Cara masuk ke aplikasi Telmed adalah klik daftar. Jadi setelah Bapak Ibu mengunduh ikon Telmed di handphone Bapak Ibu,
Bapak Ibu bisa segera melakukan pendaftaran. Jadi ini klik di daftar. Ini bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan aplikasi Telmek atau baru pertama kali mengunduh aplikasi ini. Jadi klik di daftar. Bila Bapak Ibu sudah mendaftar dan akan menggunakan aplikasi ini karena membutuhkan konsultasi kepada dokter, Bapak Ibu tinggal mengklik di area login. Ya, next slide. Cara mendaftar aplikasi Telmek bagaimana caranya? Jadi untuk pendaftaran pasien baru, calon pasien harus mengisi terlebih dahulu kolom-kolom identitas diri dengan lengkap dan benar, yaitu yang terdiri dari jenis identitas, jadi tanda pengenal Bapak Ibu yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Apakah KTP, SIM, KK, dan sebagainya. Nanti ada pilihan-pilihan, tinggal Bapak Ibu memilih sesuai keinginan Bapak Ibu akan memasukkan jenis identitas yang mana. Kemudian nomor identitasnya diisi sesuai dengan jenis identitas yang Bapak maksudkan, Bapak Ibu maksudkan untuk diinput dalam aplikasi ini. Kemudian nama lengkapnya, email, yaitu email yang terdaftar di handphone. Lebih mudah ya, pasti kalau ada handphone sudah sekalian dengan email Gmail-nya. Gmail. Kemudian tanggal lahir, status pernikahan, jenis kelamin, nanti Bapak Ibu tinggal memilih aja, nanti pas klik di situ tinggal sudah ada pilihan-pilihannya. Golongan darah, agama, pendidikan, nomor handphone. Nomor handphone ini dimaksudkan adalah nomor handphone nantinya dokter untuk menghubungi Bapak Ibu di nomor mana. Jadi sebaiknya tulis nomor handphone yang digunakan untuk berkonsultasi nanti. Jadi yang mudah dihubungi. Kemudian nomor handphone lainnya, dan password untuk aplikasi ini yang hanya diketahui oleh Bapak Ibu sendiri. Dan konfirmasi password untuk memastikan password yang Bapak Ibu isi sudah sesuai dengan keinginan. Next. Ya, setelah klik daftar pasien baru, profil pasien sudah langsung terbentuk dan bisa langsung memulai pendaftaran. Ya, jadi nanti munculnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Nanti Bapak Ibu bisa memilih poliklinik tujuan dengan memulai mengklik pendaftaran. Next slide. Namanya nanti ada di sini ya, Bapak Ibu. Next slide. Setelah klik mulai pendaftaran, pasien bisa langsung klik pilih tanggal pendaftaran, poli yang dituju, dan dokter tujuannya kemana. Apakah dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter anak, dan sebagainya. Banyak dokter-dokter yang ada di sini sesuai kompetensi dan sesuai kebutuhan Bapak Ibu, mulai dari dokter bedah, dokter penyakit dalam, sampai dokter konsultan gigi ada juga. Selanjutnya akan muncul nama-nama dokter yang tersedia pada tanggal pendaftaran. Jadi ini dokter-dokter yang pada hari itu memiliki jadwal pelayanan. Setelah memilih dokter, pasien langsung klik daftar. Next. Ya, seperti ini ya. Jadi ini untuk registrasi non darurat. Tanggal pendaftarannya tanggal berapa. Kemudian pilih dokter dan polinya poli mana. Klik daftar, nanti ini kalau Bapak Ibu klik ini akan muncul pilihan-pilihan dokter beserta polinya di mana. Contohnya seperti ini. Ya, ada dokter Jimmy Waleleng, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatik. Jadi ini ada klinik gastro ya, jika Bapak Ibu mengalami keluhan di saluran pencernaan, penyakit dalam atau liver ya. Kemudian ada Dr. Dwi Utari Jafar, spesialis jantung paru. Jadi ini ada di klinik EKG. Jadi seperti ini, tinggal sesuai kebutuhan Bapak Ibu pilihnya kemana. Kemudian ada dokter di poli gigi, mulai dokter spesialis konservasi gigi, ada spesialis bedah mulut, kemudian ada spesialis konservasi gigi anak, ada juga kami sediakan untuk Bapak Ibu. Kemudian spesialis prosto dan maupun dokter gigi umum juga ada. Jadi sesuai keinginan Bapak Ibu ingin berkonsultasi ke dokter siapa dan sesuai kebutuhan Bapak Ibu.
Next. Ya, jadi sebelum Bapak Ibu menyetujui untuk mendapatkan konsultasi dari dokter yang bersangkutan, Bapak Ibu wajib, jadi wajib hukumnya untuk menyatakan menyetujui, jadi mengisi inform consent ya. Jadi inform consent-nya ini secara digital. Jadi kalau Bapak Ibu mengklik, berarti Bapak Ibu sudah setuju. Jadi kalau Bapak Ibu tidak setuju dengan inform consent ini, jadi Bapak Ibu tidak bisa lanjut untuk mendapatkan konsultasi dokter. Next. Setelah mendaftar, pasien tinggal menunggu konfirmasi dari dokter yang dipilih. Jadi nanti ada tim IT yang akan menghubungkan pendaftaran Bapak Ibu ke dokter yang bersangkutan. Jadi nanti di handphone dokter yang bersangkutan akan muncul notifikasi. Next. Ya, jadi setelah nanti dokter yang bersangkutan menerima pemberitahuan bahwa ada pasien yang membutuhkan konsultasi, dokter akan menghubungi Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi bila Bapak Ibu siap untuk menerima konsultasi dari dokter yang bersangkutan, Bapak Ibu tinggal mengklik di mulai. Bila saat itu Bapak Ibu menolak, belum bersedia untuk mendapatkan konsultasi, menerima konsultasi, Bapak Ibu bisa klik di tolak ya. Kemudian bila konsultasinya melalui video call, Bapak Ibu bisa klik di tanda telepon berwarna hijau. Next. Pada menu pelayanan telemedicine Kando akan langsung muncul list pasien yang mendaftar ya, seperti ini. Untuk melayani pasien, dokter akan mengklik layani ya. Nanti ini setelah mendapat ikon, jadi ini akan muncul di perlu Bapak Ibu ketahui nanti aplikasi yang muncul di dokter seperti ini. Jadi Bapak Ibu pasti akan mendapat pelayanan dari dokter yang bersangkutan, karena di dokter yang di handphone, di gadget dokter yang bersangkutan akan muncul nama-nama pasien yang mendaftar untuk mendapatkan konsultasi dari dokter yang bersangkutan. Next. Apabila sudah memilih pendaftaran dan klik layani, dokter bisa klik hubungi pasien untuk melakukan video call ke pasien. Kemudian pelayanan tambahan jika Bapak Ibu memerlukan mengkonsumsi obat, jadi dokter akan meresepkan obat-obatan untuk Bapak Ibu. Jadi bila tidak perlu mendapat obat, ya tidak akan mendapatkan resep. Dan jika nanti ternyata dokternya perlu untuk melihat secara lebih mendalam terhadap keluhan Bapak yang disampaikan oleh Bapak Ibu, nanti dokter akan membuat janji dengan Bapak Ibu sesuai kesepakatan antara Bapak Ibu dan dokter yang bersangkutan untuk bertemu secara langsung. Kemudian misalkan dokter menilai bahwa Bapak Ibu membutuhkan tindakan-tindakan penunjang seperti laboratorium, dokter akan merekomendasikan beberapa item yang perlu diperiksa untuk diketahui dan akan mengirimkan ke laboratorium. Nanti petugas lab yang akan mengambil sampel di rumah Bapak Ibu. Ya, next. Next slide. Jadi pasien nanti tinggal menunggu konfirmasi dari dokter yang dipilih. Next slide. Jadi nanti bila sudah terhubung, tampilan handphone Bapak Ibu akan seperti ini. Jadi nanti ini dokternya, ini pasiennya atau sebaliknya. Kemudian nanti ada 3 macam fitur di sini ya. Jadi yang nomor 1 ini, yang tanda mikrofon ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon. Yang tanda warna kuning ini adalah untuk mengakhiri sesi. Misalkan Bapak Ibu merasa sudah cukup konsultasinya, bisa diklik di sini.
Untuk ini untuk mengalihkan kamera, mohon maaf. Jadi yang kedua ini untuk mengalihkan kamera. Jadi Bapak Ibu ingin melihat di bagian belakang, jadi ini tinggal diaktifkan, klik sini, jadi nanti tampilannya akan berubah. Jadi bisa melihat wajah Bapak Ibu, atau Bapak Ibu ingin tidak terlihat wajah Bapak Ibu, tinggal klik di icon yang berwarna kuning. Sedangkan yang warna merah ini untuk mengakhiri sesi. Bila Bapak Ibu sudah merasa konsultasi yang diterima sudah cukup. Next. Ya, apabila berhasil, berikut tampilan video call-nya ya, seperti ini. Jadi ini dokternya, misalkan ini pasiennya, dan sebaliknya. Di sini ada 4 fitur. Bila konsultasi tadi sudah menghasilkan memerlukan beberapa hal, seperti misalkan dokter meresepkan ya, nomor 1 ini ada resep dokter, nomor 2 ini untuk pelayanan penunjang laboratorium dan radiologi. Jadi kalau untuk radiologi petugas tidak bisa datang ke rumah Bapak Ibu. Jadi kalau untuk radiologi Bapak Ibu tetap harus datang ke rumah sakit. Hanya untuk laboratorium yang bisa petugas kami datang ke rumah Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 3 ini untuk detail tagihan, dan yang nomor 4 ini untuk mengakhiri video call. Yang ini tadi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofon, dan ini untuk mengganti tampilan videonya. Apakah melihat wajah atau tidak. Next slide. Ya, jadi untuk pembayaran pasiennya seperti apa? Jadi untuk setelah Bapak Ibu mendapatkan konsultasi, mendapatkan resep, mendapatkan layanan laboratorium, nanti Bapak Ibu harus membayar. Pasien bisa klik list pendaftaran tadi ya, kemudian memilih registrasi terbaru, klik detail pendaftaran untuk menampilkan detail tagihan. Jadi nanti petugas kami datang ke rumah Bapak Ibu bila Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu, termasuk untuk pengantaran obat-obatan. Jadi nanti Bapak Ibu klik dulu bayar, baru nanti obat-obatnya dibawa. Next slide. Untuk pembayaran pasien bisa klik cek pembayaran. Ya, seperti ini contohnya, nanti akan muncul nama Bapak Ibu, tadi yang ke poli gigi pilihannya, kemudian ini nomor virtual account-nya, ya, jadi nanti Bapak Ibu membayar melalui virtual account. Jadi Bapak Ibu bisa melalui ATM atau melalui M-Banking. Ya, nanti akan muncul detail tagihan seperti ini. Ya, obat termasuk biaya obat-obatan yang harus dibayar seperti ini. Cek pembayaran. Next slide. Ya. Untuk logout dari Telmek bisa klik icon ini ya, tanda merah bulat ini. Ya, next slide. Ya, terima kasih. Kami informasikan untuk Bapak Ibu sekalian, untuk aplikasi Telmek ini dalam 3 bulan sampai bulan Desember kami menggratiskan untuk biaya pendaftaran maupun biaya konsultasi. Jadi gratis untuk Bapak Ibu, kecuali untuk biaya obat-obatan dan laboratorium itu yang mungkin perlu Bapak Ibu bayarkan. Jadi untuk biaya konsultasi dan pendaftaran selama 3 bulan sampai bulan Desember ini masih gratis. Demikian pengenalan saya terhadap aplikasi telemedicine Kando. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Dr. Neni Eka Wardani selaku Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Kando yang sudah menyampaikan tadi tentang telemedicine Rumah Sakit Kando yang boleh dikata baru saja diluncurkan oleh Rumah Sakit Kando sebagai aplikasi untuk mempermudah pasien berkonsultasi dengan dokter lewat video call, dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali. Dan baik Bapak Ibu, itu tadi 2 narasumber sudah menyampaikan materi mereka, dan pada kesempatan ini kami membuka line untuk
yang mau bertanya seputaran dengan stigma COVID-19 atau virus corona, dan juga aplikasi telemedicine yang belum terlalu memahami, boleh silakan bertanya langsung kepada Dr. Neni dan juga kepada Dr. Seklin. Disilakan. Atau bisa juga melalui chat. Untuk sesi tanya jawab ini kami memberikan kesempatan kepada dua penanya, Dok. Ya, kami memberikan kesempatan kepada dua penanya. Jadi Bapak Ibu perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan edukasi kesehatan setiap minggu juga kami lakukan di Poliklinik yang ada di Rumah Sakit Kando. Namun setiap bulan juga kami melakukan webinar seperti ini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang masih setia bersama kami di sini, yang mau bertanya seputar materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber tadi. Kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu para peserta webinar di mana saja berada, kalau belum ada yang mau bertanya seputar materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber tadi, di lain waktu mungkin bisa mengajukan pertanyaan ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ada Dr. Seklin Setyon MPH SPS sebagai Koordinator Epidemiologi Tim Pandemi RSUP Kando Manado dengan judul materi tadi stigma COVID-19, dan juga Dr. Neni Eka Wardani sebagai Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Kando dengan judul materi tadi mengenal aplikasi telemedicine Rumah Sakit Kando Manado atau biasa kita sebut dengan Telmek. Dan tentunya dengan harapan semoga apa yang sudah disampaikan oleh kedua pemateri tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita lebih mengerti dan memahami serta dapat meminimalisir terkait dengan stigma COVID-19, dan juga tentunya di tengah-tengah juga kita menghadapi situasi seperti ini, tentunya kita sangat bersyukur karena Rumah Sakit Kando juga boleh menghadirkan inovasi yang sangat bermanfaat lewat telemedicine Rumah Sakit Kando yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Neni. Baik, sekali lagi terima kasih, dan di penghujung kegiatan ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Kepala Instalasi RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado. Dengan hormat kami persilakan Dr. Neni Kawardani. Terima kasih banyak.
memberikan informasi-informasi kesehatan yang pastinya bisa menambah wawasan bagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf tadi saya lupa unmute-kan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi kami menginformasikan, terima kasih juga buat Bapak Ibu seluruh peserta yang mengikuti kegiatan edukasi kesehatan kami pada hari ini. Sebenarnya memang edukasi kesehatan kami rutin melakukan di Rumah Sakit Kando yang biasanya kami langsung bertemu dengan pasien, keluarga pasien maupun pengunjung rumah sakit yang datang atau yang saat itu berada di lingkungan rumah sakit kami. Tetapi pada kali ini kami untuk perdana. Jadi pada hari ini perdana kami memberikan edukasi kesehatan melalui Zoom webinar. Jadi ini merupakan salah satu inovasi yang kami lakukan dengan harapan jangkauan kami untuk memberikan informasi-informasi kesehatan yang pastinya dapat menambah wawasan Bapak Ibu semua mengenai informasi kesehatan, bukan hanya untuk pasien maupun keluarga pasien dan pengunjung yang berada di lingkungan Rumah Sakit Kando, tetapi harapan kami bisa lebih menjangkau masyarakat di luar rumah sakit. Semoga kami bisa terus hadir bersama Bapak Ibu memberikan informasi-informasi kesehatan dengan topik-topik yang lebih bervariasi, yang pastinya yang sedang ya jadi pembicaraan di masyarakat, ya mungkin itu yang akan segera kami berikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan informasi-informasi kesehatan lainnya akan kami berikan. Jadi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang meluangkan waktu, meluangkan kuota untuk mengikuti kegiatan edukasi kami pada hari ini. Kami harapkan tidak hanya sampai di sini Bapak Ibu akan mengikuti edukasi-edukasi kami, tetapi untuk terus secara kontinu tetap bergabung bersama kami Rumah Sakit Kando dengan informasi-informasi kesehatan lainnya yang kami sajikan khusus untuk Bapak Ibu. Dan juga saya menghimbau jangan lupa segera menggunakan aplikasi telemedicine Kando atau Telmek karena saat ini masih gratis, masih tidak ada biaya pendaftaran maupun biaya konsultasi. Jadi gunakan sebaik-baiknya, mumpung gratis Bapak Ibu. Jadi kami menunggu Bapak Ibu menggunakan aplikasi Telmek kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali Dr. Neni dan terima kasih juga kepada Dr. Septin ya yang sudah menjadi narasumber pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua peserta webinar yang terus setia mengikuti bersama dengan kami hingga di akhir acara ini. Dan baik, sebelum kita menutup, kita akan sejenak foto bersama dan kami persilakan kepada Nurse Ferison Kofiroba untuk menuntunnya. Iya, terima kasih moderator. Mohon izin kepada peserta untuk mengaktifkan kamera untuk kita absen bersama. Wilken. Ya, mohon kameranya diaktifkan semua ya. Iya. Senyum biar jangan pakai masker, ada pakai masker harus senyum biar dapat lihat. Iya, 1, 2, 3. Oke, next. Iya. 1, 2. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada si. Baik, terima kasih Nurse Ferison. Dan dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara webinar edukasi kesehatan
di era new normal hari ini, Senin 26 Oktober 2020. Dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Dan saya Christian, mohon pamit. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat. Salam 3M. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam 3M, gunakan Terima kasih, masker Dr. selalu, jaga jarak, dan cuci tangan. Jangan lupa guys, ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Oke. Halo teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah, di Jakarta, di Makassar, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan kami hari ini. Ditunggu partisipasinya di lain waktu ya. Dokternya kasih hidup mic. Iya ya, udah capek bicara ternyata masih di mute. Hidup progres. Siapa dulu Kak Insnya? Terima kasih Dokter Hedi, Dokter Mantap. Sekli. Terima kasih Dokter Hedi. Terima kasih teman-teman. Ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih Semoga ke moderator. depan lebih baik lagi. Ya, mohon izin live Dokter Neni, Dokter Edi. Mohon Ya, izin live. terima kasih Dokter Sekli. Terima kasih Dokter Seklin. Terima kasih Dok. Dokter Neni. Kakak live nih. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih semua teman-teman. Ya, Terima kasih Dokter Seklin. Oke. Terima kasih Dokter Neni. Kalian semua lihat ya. Terima kasih teman-teman yang Dokter sudah Seklin. bergabung. Terima kasih Dokter Neni. Terima kasih Pak Acam, Pak Yanto, terima kasih. Terima kasih Ing, terima kasih Ferry. Oh, Dokter Rafael, terima kasih Dok. Terima kasih Ila. Dokter Rafael. tahun kemarin. Terima kasih semua. Terima kasih Ferry Ganteng. Baru ini lihat Terima kasih, ibu Kak. Ken ya, ibunya Ken, baru kelihatan. Semua apa aja ya? Oke, sip. Izin live. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktu. Dadah. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat ya, Wen. Ini ya. Sampai